saya ada narasumber yaitu Disca Hutasoid dengan 11 S2453. Di sini saya akan mewawancara terkait kantin Del. Nah, apa frustasi Anda terkait permasalahan di kantin Del? Menurut saya permasalahan di kantin Del itu adalah antrian yang sangat panjang yang membuat membuang-buang waktu saya karena waktu untuk peralihan itu sangat sedikit. Lalu di kantin Del itu ketika saya ingin memesan karena antrian yang panjang itu membuat makanan favorit saya cepat habis karena mungkin banyak peminatnya. Lalu setelah itu kita nggak tahu ketersediaan makanan itu masih ada nggak waktu kita sedang mengantri. Mungkin gitu. Pertanyaan kedua yaitu menurut Anda apa masalah utama yang ingin diselesaikan pada permasalahan di kantin Del? Permasalahan yang harus diselesaikan menurut saya itu antrian yang panjang karena kita tuh kan butuh yang cepat kan, jadi menurut saya antrian yang panjang agar mengefisiensi waktu. Yang selanjutnya itu saya ingin menurut Anda apakah fitur baru yang penting untuk dimasukkan ke dalam nanti akan dibuat sebuah sistem mobile app? Menurut saya adalah ketersediaan makanan nanti untuk kan adanya mobile app itu untuk membantu mahasiswa kan, staff dan yang lain-lain. Jadi menurut saya itu ketersediaan stok makanannya ada dan tidak ada, mungkin estimasi waktunya juga, serta estimasi waktunya serta mungkin pembayaran yang cepat atau pemrosesan yang cepat, pesanan yang cepat gitu. Ya, lebih efisien. Saya Karina Putrision dengan NIM 11 S2451 dan di sini ada narasumber saya yaitu teman saya yang bernama Dian dengan NIM 11 S24030. Di sini saya mau bertanya soal masalah yang terjadi pada kantin Del. Nah, untuk yang pertama, apa frustasi saat ini yang membuat Anda merasa ada permasalahan problem pada masalah kantin Del? Nah, jadi yang permasalahan yang saya sering temukan itu mengenai antrian yang panjang di kantin saat jamnya itu yang membuat waktu saya habis, dan itu sangat mengganggu pada jam aktivitas perkuliahan saya. Lalu sering juga kehabisan menu favorit karena kita itu datang terlambat. Jadi karena antrian itu, jadi menu favorit kita itu cepat habis. Lalu jadi kita juga itu sulit untuk memutuskan menu karena tidak tahu informasi ketersediaan dan estimasi waktu yang siap gitu. Lalu untuk pemesanannya itu secara manual, jadi kita hanya menulis pesanan lalu kita bayar juga itu secara tunai. Jadi itu yang bakal memakan waktu yang cukup lama. Lalu sehingga dapat menyebabkan delay lah kalau dibilang. Jadi banyak nanti waktu saya yang habis terbuang hanya untuk menunggu itu. Untuk yang pertanyaan kedua, misalnya untuk masalah utama yang ingin diselesaikan pada masalah kantin Del? Paling utama sih tentang pada saat pemesanan makanan yang cepat gitu. Ya, jadi pasti karena waktu istirahat kita yang singkat kan, apalagi kita mahasiswa, jadi kita butuh antrian dan keterbatasan informasi itu. Jadi sehingga kalau kita udah dapat waktu yang pas untuk antrian dan informasi yang pas juga untuk tentang informasi menu makanan, jadi kita bakal lebih cepat gitu. Jadi sehingga menghemat waktu saya dalam memesan makanan di kantin. Jadi misalnya kita telah membuat mobile app, jadi apakah dua fitur yang bisa ditambahkan yang paling penting untuk membantu permasalahan ini? Ya, fitur pentingnya itu paling kita itu bisa melihat menunya dan ketersediaannya itu secara real time. Lalu pemesanannya itu satu langkah lebih cepat lah, agar memudahkan waktu saya gitu.
Perkenalkan, kami dari nama saya Wayan Ninggolan dengan NIM 11S24032. Nama saya Karina Putrisian dengan NIM 11S24051. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan di mana kami disuruh ada suatu tugas di mana kami diminta kami merancang sebuah prototipe aplikasi mobile sederhana di mana nanti aplikasi mobile ini tujuannya untuk sistem pemesanan makanan kantin di kampus. Nah, permasalahannya di sini adalah pengguna utamanya itu adalah mahasiswa, di mana nanti permasalahan utamanya itu di mana si mahasiswa ini agar si mahasiswa ini nanti memesan makan siang tanpa memiliki antrian yang panjang nantinya. Jadi pertama ada menu login di mana kita akan masuk ke dalam aplikasi, ini ada tampilannya. Lalu selanjutnya ini menu login untuk memasukkan akun. Selanjutnya ini adalah password dan email yang harus kita masukkan untuk masuk ke dalam mobile. Lalu selanjutnya ini adalah tampilan dari home-nya, di mana ada nanti notifikasi sambutan kepada pengguna. Lalu bagian menunya ada cari makanan dan bagian tampilan menu-menunya. Selanjutnya ada di daftar menu. Ini adalah bagian-bagian menu yang akan di-share kepada user itu untuk melihat makanan apa yang akan dipesan. Selanjutnya ini adalah riwayat pesanan. Jadi riwayat pesanan ini dibuat untuk pesanan yang sedang kita pesan dan apa yang selesai dan yang sudah selesai sebelumnya. Jadi bisa kita pesan lagi menu yang sebelumnya kita pesan atau nanti makanan itu sudah selesai. Kemudian di sini ada fitur di mana nanti kita akan, kalau kita sudah memilih pesanan kita di sini akan masuk ke bagian fitur detail pesanan kita. Nah, di bagian detail pemesanan ini akan ada logo gambar dari makanan kita, nasi goreng kita, misalnya nasi goreng. Kemudian di sini ada statusnya tersedia atau tidak. Kemudian di sini ada harganya 15.000 dan di sini ada deskripsi nasi gorengnya bagaimana. Kemudian di sini ini adalah jumlah yang akan kita pesan. Kemudian di sini ada tambahkan catat dan kemudian di sini ada fitur tambah ke keranjangnya. Nah, setelah kita klik nanti tambah keranjangnya, kita akan masuk ke bagian fitur keranjang kita. Nah, di bagian fitur keranjang ini kita bisa saja nanti akan mengkosongkan list makanan kita kalau kita misalnya tidak jadi ingin memesan. Kemudian kalau kita tidak mengkosongkan, nanti di sini akan ada list makanan kita yang sudah kita pesan. Seperti di sini ada 2 nasi goreng dan juga es teh manis. Kemudian di sini ada pengambilan mejanya, di mana ini artinya nanti Anda akan ditempatkan di meja mana nanti duduk, atau ada fitur nanti di sini bawa pulang juga. Nah, kemudian di bawah sini nanti ada total untuk subtotal 2 item. Ini adalah totalnya. Kemudian ini adalah biaya admin lah kalau kita katakan. Kemudian di sini ada diskon promosi kalau memang ada promo. Kemudian ini adalah totalnya. Nah, kemudian setelah selesai dari menu keranjang ini, kita akan disuguhkan ke bagian menu metode bayar. Nah, di metode bayar ini kita ada pemilihannya itu bisa scan QRIS atau juga scan bayar. Kemudian nanti di sini bisa juga kita menggunakan dompet digital seperti OVO, Dana, dan GoPay. Kemudian di sini ada tunai, bisa juga tunai. Nah, kemudian di sini kita ini ada fitur juga nanti di sini memastikan kembali kalau kamu nanti misalnya yang fitur meja tadi kamu membawa dia di meja berapa tadi, itu agar si pedagangnya tahu dan mengantarkan nanti ke situ. Nah, kemudian kita akan mengkonfirmasi dan juga akan membayarnya. Nah, setelah itu di sini ada nanti ini adalah status bagaimana pesanan kita nanti. Status pesanan kita di sini nanti ada kode pesanan kita, kemudian statusnya sedang dimasak, estimasinya ada di sini 8 sampai 10 menit. Ini adalah progresnya sudah sampai berapa menit. Kemudian di sini nanti ada jadwal dari mana nanti mulai dari pesanannya diterima, pesanannya dimasak dan juga nanti sampai akhirnya nanti siap. Nah, di sini nanti ada fitur notifikasinya akan ada notifikasi aktif kalau nanti dia nanti sudah siap diambil. Kalau dia siap diambil nanti akan ada notifikasi yang dikirimkan ke handphone kita. Nah, kemudian di sini ini adalah bagian pesanan itu tadi, di mana bagian pesanannya kalau dia sudah siap maka dia akan seperti ini.
Kalau makanan kita sudah siap, kita tinggal mengambil makanannya di counter dan kemudian kita akan harus menunjukkan kode ini. Nah, setelah itu makanannya diterima dan berarti pesanannya itu telah selesai dilaksanakan. Nah, setelah teman menjelaskan tentang prototipe yang telah kalian sampaikan ini, kami mendapatkan beberapa problem yang terdapat di prototipe yang kami berikan. Nah, yang pertama yang kami temukan itu pada jumlah. Nah, jumlah ini terdapat tombol kurang dan plus yang terlalu kecil. Saran saya dapat dipindahkan ke sebelah kanan ini dan di ukurannya itu diperbesar. Lalu di sini terdapat taskbar tambahkan catat. Nah, di sini maksud dan tujuannya itu masih ambigu. Kita nggak tahu menambahkan atau mencatat apa. Lalu untuk yang terakhir, jika kita mau menambahkan jumlah pesanannya, harganya kita tidak tahu harganya. Jadi saran saya di bagian atas sini diberikan jumlah harga yang akan tertera jika kita dengan jumlah pesanannya. Berikutnya permasalahan yang akan yaitu pada ketika si user masuk ke keranjang misalnya, di sini enggak ada, dia langsung ke menu bayar. Jadi saran saya ditambahkan taskbar menuju ke tombol metode pembayaran. Hanya itu aja sih. Oke, terima kasih atas masukan tentang prototipe yang kami telah buat.